Felda dengan NIM 220205160 dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Isyara Yuliskania dengan NIM 220205149 dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Perkenalkan, saya Silviana Felda dari mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan wawancara Ibu tentang paradigma Islam, pengembangan iptek bagi yang berkaitan dengan kesehatan. Terima kasih sebelumnya sudah mewawancarai saya untuk pertanyaan perkembangan iptek dalam Islam. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya Apoteker Devi Elsa akan menjawab pertanyaan dari saudara Sylvia. Saya ingin bertanya, Bu, bagaimana cara pandangan Ibu sebagai tenaga kesehatan dalam menyikapi tumbuhan sebagai obat di era 5.0 sekarang? Karena kan di sisi lain banyak tuh, Bu, tumbuhan yang dilarang dalam Islam untuk digunakan sebagai obat-obatan. Bagaimana tanggapan Ibu? Itu memang menjadi topik hangat dalam dunia kesehatan karena ada sebagian tumbuhan yang dinonhalalkan untuk dijadikan obat, ada yang dihalalkan dijadikan obat. Nah gini, dalam dunia medis kesehatan kan ada beberapa yang memang harus menggunakan bahan tersebut, tidak ada opsi lain. Nah, itu memang menjadi pertimbangan untuk tenaga medis. Seperti halnya ada beberapa vaksin yang memang harus ada kandungan lemak babi atau minyak babi. Itu kan berarti dinonhalalkan. Tetapi kalau untuk dunia medis, apabila hal tersebut adalah salah satu obat yang dapat digunakan tanpa ada opsi lain, itu diperbolehkan. Tetapi balik lagi saat penggunaannya harus diwawancarai ke pasiennya. Tetapi selama ini obat tersebut tetap diedarkan. Alasannya kenapa diedarkan? Karena apabila suatu obat tersebut lebih banyak kegunaan yang baiknya daripada yang tidak baik, atau lebih banyak mudarat daripada mudaratnya, berarti itu boleh digunakan dalam dunia medisnya. Tetapi tetap kita sampaikan ke pasiennya bahwa obat ini kandungannya ini. Nah, di situ atas persetujuan pasien, ada juga pasien yang setuju, ada yang tidak setuju untuk menggunakan. Tetapi dalam dunia medisnya itu sebenarnya diperbolehkan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Ibu sebagai tenaga kesehatan yang telah terjun langsung ke dunia kesehatan tentang pandangan Islam dalam dunia kesehatan ini? Begini, pandangan Islam dalam dunia kesehatan. Seperti halnya orang awam, orang yang biasa, dia percaya kalau sakit itu akan sembuh ketika ada izin Tuhannya. Sementara dalam dunia kesehatan, kita tidak menyalahkan pandangan itu, karena memang benar ada penyakit pasti ada obatnya. Apabila Allah menghendaki dia sembuh, pasti akan sembuh. Tetapi tetap ada usaha dari kita. Seperti halnya kalau misalnya ada pasien yang sakit jantung atau apa dan sebagainya macamnya, kita akan memberikan obat yang sesuai dengan penyakitnya. Tetapi tanggapan dalam Islam, apabila obat tetap sasaran, ketika Allah mengizinkan untuk sembuh, dia akan sembuh. Dalam pandangan medisnya, kita akan memberikan obat sesuai penyakitnya, sesuai dosisnya, sesuai sasaran untuk penyakit tersebut. Kembali lagi ke kepercayaan kita masing-masing. Itu sih kalau menurut saya selama ini memang ada perdebatan antara pasien dan beberapa dokter. Itu terjadi di lingkungan pekerjaan karena menurut pasien ini seperti halnya orang tua yang sakit. Orang tua yang sakit dia beranggapan sudahlah kami bawa pulang saja karena sudah tua, sakitnya mungkin memang sakit tua. Itu pandangan dari keluarga.
karena pandang keluarga ada pandang menurut agamanya. Karena dia udah tua, sakit udah tua, jadi di rumah saja, mungkin menunggu ajal saja, atau ketika dia sembuh akan disembuhkan sama Allah. Tetapi kalau pandangan medisnya itu tetap harus ada rawatan, harus ada tetap ada usaha dalam pengobatan, yaitu balik ke kepribadian masing-masing keluarga saja. Tahu saya sih, selama saya bekerja itu yang saya alami. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana cara Ibu menjaga kesehatan dalam bekerja di bagian tenaga kesehatan dengan mengaitkannya pada paradigma Islam? Begini, dalam kesehatan medis, terutama dalam bidang farmasi, tentu saja banyak yang kerja manual. Maksud saya manual seperti meracik obat, mengambilkan obat, atau mengeluarkan obat dari bungkusnya. Cara menjaga kesehatan kita tetap memerlukan SOP-nya. SOP standarnya yaitu dengan cara memakai masker, memakai sarung tangan, mencuci tangan sebelum atau sesudah meracik obat, itu tetap digunakan. Yang paling penting itu tidak berhubungan dengan makanan. Caranya kita menjaga kesehatan yaitu ruang obat biarlah tempat obat saja, tidak boleh digabungkan ada makanan di ruangan, ada minuman di ruangan, itu tidak dibolehkan. Jadi kalau untuk obat tetap hanya obat, tetap kita menggunakan SOP-nya, tetap memakai masker, sarung tangan, membersihkan tangan dengan hand sanitizer, itu tetap dilakukan. Berarti harus safety ya, Bu? Ya, harus safety. Jadi tidak boleh di sini meracik obat, di ujung sana ada makanan atau ada yang makan, itu tidak boleh, sangat mengganggu. Seperti itu kalau di dunia kesehatan untuk menjaga kesehatan kita. Pertanyaan selanjutnya ya, Bu, apakah ada menurut Ibu hal terkait kesehatan yang harus dihindari dalam Islam? Nah, hal yang terkait kesehatan yang harus dilindungi dalam Islam itu banyak hal dalam sehari-hari itu sangat banyak, karena itu memang merupakan bukan dalam Islam saja, dalam dunia medis juga itu dilarang, seperti halnya berhenti makan sebelum kenyang, pertama. Kedua, minum air putih harus banyak daripada kafein, karena kan zaman sekarang kan anak-anak muda zaman sekarang banyak mengkonsumsi kafein daripada air putih. Dan ketiga itu pola tidur malam, nah, itu dijaga, karena baik sebagian anak muda juga sekarang banyak yang begadang ya, alasannya bikin tugas dari dosennya, padahal itu tidak menjadi alasan untuk tidur pada tepat waktu. Terus pola konsumsi, pola makan hidup yang sehat, bukan hanya dari dunia Islam, dari dunia medis juga harus dijaga. Harus tidak boleh makan sembarangan, harus ada protein, harus ada karbohidrat, walaupun tidak seperti yang sangat mewah gitu. Kalau anak-anak bagian anak kos kan boleh makan sayur atau hanya daging ayam, tidak harus seblak, bakso, karena itu kan merupakan hal yang memicu untuk timbulnya penyakit. Apalagi kalau tambah begadang, tambah kafeinnya, pola main yang tidak teratur, itu sangat mengganggu dalam kesehatan. Bukan hanya secara Islam, tapi juga secara medisnya juga dianjurkan seperti itu. Gitu saya untuk menjaga kesehatan. Terima kasih, Bu. Baik, Bu, ini pertanyaan terakhir. Menurut Ibu, bagaimana paradigma Islam itu? Menurut saya paradigma Islam itu adalah sebuah kerangka berpikir berdasarkan pada ajaran Islam. Nah, paradigma ini memandang dunia dan kehidupan berdasarkan agama tentunya menurut kepercayaan kita pribadi masing-masing. Nah, yang mengaitkan dalam bidang kesehatan atau bidang-bidang lainnya
yang menurut kepercayaan dirinya terhadap Tuhannya. Saya sih pandangannya begitu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya, Ya. atas kesediaan Ibu untuk diwawancara. Ya. Saya sebagai mahasiswa yang ingin Ya. bertanya sama Ibu mengucapkan terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Ya. Semoga Sylvia dengan jawaban yang saya berikan bermanfaat untuk Sylvia dan teman-teman. Walaupun pasti Bu. ya, walaupun mungkin kurang sempurna jawabannya, tetapi mungkin bisa Insya dipelajari Allah. lagi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.